Atau pusaka pada saat zaman dulu itu senjata tikam untuk bertarung zaman kerajaan. Kalau sekarang ya tidak lagi, tidak untuk senjata tapi untuk uri-uri budaya. Jadi kalau ada tanya tentang apakah punya keris itu syirik, ya enggak, karena sifatnya untuk nguri-uri budaya. Sama zaman dulu berperang waktu Indonesia belum punya senjata yang canggih, otomatis perangnya seperti pakai bambu runcing. Nah, seandainya saat ini seseorang mengumpulkan bambu runcing untuk kenang-kenangan, untuk budaya, ya boleh-boleh saja. Masalah seperti bab budaya seperti itu turun-temurun dilaksanakan sampai sekarang. Contohnya dari Sunan Kudus sendiri. Sunan Kudus sendiri kalau bulan Asyura seperti ini kan pencucian pusaka, pencucian penjamasan pusaka. Nah, itu hanya nguri-nguri budaya leluhur. Bukan berarti pusaka itu dipudi-pudi, bukan. Jadi jangan sampai salah kaprah. Nah, itu hanya salah satu contoh. Di tempat-tempat lain, di keraton dan lain-lain ya juga ada tentang pencucian pusaka. Bab itu, masalah bab pusaka tidak ada hubungannya dengan syirik dan tidak, kecuali seseorang mengandalkan pusaka yang dianggap berlebihan dan lain-lain. Nah, itu bisa saja dianggap syirik. Kalau tidak, hanya pusaka untuk cagar budaya, untuk budaya dan lain-lain, tidak masalah. Pusaka itu tidak bisa memberi apapun, tidak bisa memberi manfaat apapun. Sama seperti hal-hal yang lain yang dianggap religi dan lain-lain, tidak, itu hanya sifatnya cagar budaya. Memang kadang-kadang ada orang berpendapat aneh itu begini. Oh, orang yang sering megang pusaka itu dianggap nguri-nguri pusaka, budi-budi pusaka, dianggap syirik dan lain-lain. Itu kan pendapat seseorang yang tidak paham. Karena bagaimanapun juga, kalau seseorang tidak tahu, harus belajar dan harus tahu pendekatan, biar tidak menilai dari jauh. Ini ku ceritakan riwayat dari dulu tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sendiri dikira gila. Sebabnya kenapa? Ibunya Uwais Al-Qarni dulu minta berangkat haji. Sedangkan Uwais Al-Qarni pemuda yang miskin sekali. Dia kerjanya buruh menjadi penggembala domba dan lain-lain seperti itu. Kerjanya seperti itu, tapi ibunya kepingin pergi haji. Nah, Uwais Al-Qarni juga bingung. Dia tidak bisa membiayai ibunya berangkat haji. Maksudnya menyewa onta, menyewa kuda untuk perjalanan menuju ke Baitullah, ke haji. Makanya Uwais Al-Qarni menabung dari sedini mungkin, membeli sapi yang kecil sekali yang baru lahir berapa hari dibeli. Setiap hari Uwais Al-Qarni sapinya dipegang, dipanggul di punggungnya, dibawa ke gunung. Ditaruh di gunung, dicarikan rumput di sekitar gunung. Setiap pagi makannya di gunung. Sore Uwais Al-Qarni berjalan lagi ke gunung. Sapinya diambil lagi, dipanggul, diturunkan lagi. Begitu terus dia melakukan seperti itu, terus bukan sehari dua hari, sampai dengan 1 tahun lebih lamanya. Nah, tetangganya pasti menilai Uwais Al-Qarni orang pemuda yang gila. Kenapa? Kenapa sapinya nggak dituntun untuk pergi ke gunung? Kenapa dipanggul di punggungnya, dibawa ke gunung? Kenapa dia kalau memberi makan sapi nggak dituntun ke gunung, tapi dipanggul tiap pagi dibawa ke gunung, sore dibawa pulang juga dipanggul terus sampai sapi itu dewasa. Sapi umur beberapa hari, tiap hari dipanggul naik gunung, turun tiap hari. Sapi kan tambah hari tambah besar, sampai setahun sapinya kan sudah gede, amat sangat besar sekali sapinya. Dia panggul, tidak terasa badan Uwais Al-Qarni itu berotot. Iya kan? Saat sapi mungkin beratnya mungkin sekitar waktu dibeli mungkin 20 kilo. Tapi saat sapi sudah umur setahun, tiap hari dipanggul kan dia nggak terasa. Ke gunung naik turun, sama dengan olahraga. Tanpa terasa ototnya Uwais Al-Qarni besar. Dia membawa sapi tadi, membawa
ke atas gunung, turun gunung setiap hari sampai umur sapi setahun. Setelah sapi umur setahun dijual, dibuat bekal. Dibuat bekal apa? Buat bekal membawa ibunya pergi haji. Kena naik apa? Ya naiknya punggungnya Uwais Al-Qarni. Ibunya karena jalannya sudah tertatih-tatih, ibunya digendong Uwais Al-Qarni dari rumahnya menuju ke Ka'bah, ke Baitullah. Kenapa begitu? Uwais Al-Qarni badannya sudah besar, sudah berotot. Dia jadi orang lain menilai Uwais Al-Qarni gila karena membawa sapi naik turun dari sapi kecil sampai sapi umur 1 tahun lebih. Tapi tanpa terasa Uwais Al-Qarni ototnya menjadi kuat dan kokoh. Setiap hari olahraga. Dia membawa ibunya pergi haji, menggendong berhari-hari dari rumahnya sampai ke haji. Dia tidak terasa karena sudah biasa naik gunung bawa sapi, apalagi bawa ibunya yang badannya juga kurus. Nah, Uwais Al-Qarni itu kuat. Akhirnya sampai ke Baitullah. Sampai ke Baitullah, ibunya bisa melaksanakan haji. Nah, ini cerita seperti ini itu coba dinilai. Uwais Al-Qarni dianggap gila sama orang lain. Tetangga-tangganya orang dianggap gila karena dia membawa sapi dari kecil sampai dewasa naik turun gunung. Padahal dia punya prinsip. Dianggap dia olahraga. Latihan setiap hari sampai dengan setahun, sapi dari kecil sampai dengan sapi itu menjadi dewasa, dia gotong kuat, kan nggak terasa. Sama setiap hari kalau orang berolahraga, setiap hari kan badannya berotot. Nah, Uwais Al-Qarni badannya menjadi berotot sampai dia bisa menggendong ibunya berangkat pergi haji, kurang lebih seperti itu. Nah, makanya jangan menilai seseorang dari apa yang dia belum ketahui. Apa yang dia lakukan belum ketahui, jangan dinilai buruk dulu. Ya sama seperti Uwais Al-Qarni dinilai buruk kepada tetangganya, masyarakat sekitarnya buruk. Padahal Uwais Al-Qarni itu namanya dikenal di langit, tidak dikenal di bumi, tapi namanya dikenal di langit. Bahkan Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab itu menemui Uwais Al-Qarni karena Uwais Al-Qarni satu-satunya anak yang soleh, anak yang hebat, berjuang demi ibunya untuk berangkat ke haji. Sudah paham ya? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan menilai hal-hal yang dianggap kayak tentang pusaka terus buruk dan lain. Belum tentu, harus ada pendekatan. Kenapa pusaka dianggap dicuci, pusaka setiap bulan suro dan lain-lain, itu bukan karena dibuli-buli, bukan. Hanya melestarikan tentang kebudayaan. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.